Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kelompok 3 dan di sini saya membawa narasumber saya. Saya Ismail. Saya Nasir. Langsung aja nih. Ya Mas Baim, Ya. siap Mas Baim. Biar anak muda gini nih, menurut kalian tuh gimana sih soal ghosting? Waduh, ghosting. Tuh. Ghosting Udah ya. punya pacar nih pasti nih. Waduh, saya Gimana sih tuh, gimana tuh? belum punya pacar Mas Baim. Jadi saya tuh belum pernah di ghosting. Saya belum tahu nih rasanya di ghosting kayak gimana nih. Di ghosting itu kayak hilang tanpa kabar ya Mas Baim ya? Iya. Aduh. Tuh. Tapi saya belum pernah ngerasain sih Mas Baim. Kalau Mas Nasir sendiri gimana nih? Gimana Mas? Aduh, kalau saya sih Mas Baim, saya belum pernah deket juga ya sama cewek ya, jadi saya nggak tahu Mas. Belum tahu nih. Iya, jadi saya belum tahu juga nih Mas Tapi Baim nih, nih. kalau milih tipe cewek pada gimana sih? Aduh. Aduh, ketahuan deh. Pakai ditanya Mas Baim. Mas Baim, Mas Baim gimana sih? Ketahuan deh, ketahuan deh. Kalau tipe cewek saya, aduh, sulit dijelaskan. Iya. Saya milihnya yang kayak orang luar, Mas Baim. Bule-bule gitu. Iya, orang Jerman misalnya, orang Jerman. Jadi dia tuh tipenya lembut, soft spoken gitu, Mas Baim. Tuh. Kalau Mas Nasir sendiri gimana? Aduh, kalau saya sama Mas Baim, saya emang nggak usah neko-neko Mas Baim ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Intinya dia paham finansial, terus ngertiin saya, udah lah. Itu Tenang lah hidup dia sama saya. udah. lemah lembut ya. Apa? Aduh. Fine finansial. Iya, Fine Oke, finansial. oke. Emang kalau paham lah dia. Paham lah ya. Paham. Kalau fine finansial mau dibawa kemana sih emang? Waduh, dibawa kemana Jalan-jalan tuh? pada kemana sih? Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sih pengennya sih ya kayak di India gitu sih. Di Aduh, India. Woi. Mau tahu pacarnya diajak India? Nah, soalnya tuh kalau tempat-tempat bagus tuh kayak kurang menantang aja gitu loh. Oh iya, India ekstrim jadi ya. saya tuh kalau berlibur beda sendiri gitu Oh, loh. Gitu ya, gitu. adventure daripada Jadi- fancy-fancy. Iya, benar. benar. Gimana kalau dari Mas Ismail? Kalau saya sendiri sih, saya sukanya travel keliling dunia. Jadi kayak ngejelajahin tempat-tempat yang FYP di TikTok nih, seru-seru, banyak pemandangan yang indah gitu sih kalau saya travel. Kalian punya wishlist nggak nih? Mau ke negara mana? Punya wishlist? Wishlist. Waduh, Waduh. wishlist. Wah, Aduh. ini Mas Kalau gue nih, Nasir. kalau gue di Prancis. Prancis tuh, Prapan Ciamis. Aduh. Perempatan Ciamis, Aduh. ngawur. Kalau kalian di mana nih? Kalau saya ya Mas Baim ya. Saya sih Brooklyn. ada 3 ini, ada Apa 3. aja tuh? Yang pertama saya mau ke Jepang, Mas Baim, wishlist saya. Saya Jepang. mau ke Jepang, ya. Apain tuh? Mau ya bekerja sambil berlibur lah di sana. Liburan. Yang kedua ya Jerman. Jerman. Iya, Kamu di Jerman? kota sejarah. Sejarah. Iya, betul. Sejarah aja. Ya, kayak saya mau lihat-lihat kota kuno gitulah. Yang ketiga ini kayak yang Mas Nasir bilang, Apa tuh? menantang India. Aduh. India Mas bagian Baim. mana? Aduh. Utara nggak sih yang ekstrim? Utara apa selatan Ekstrim. sih? Utara sih. Utara ya yang ekstrim ya. Iya Mas Baim, utara itu yang ekstrim. Kalau Mas Nasir, Kalau saya sih ininya ya keliling dunia gini. nggak sih. Semuanya. Saya sih kali mau ke Eropa aja. Kenapa tuh? Saya pengen ketemu Elon Musk, pengen ngobrol sama dia. Ih, Elon Musk nih. umur Mas Sama. Nasir berapa emang? Nanti pas datang Elon Musk udah kakek-kakek. Soalnya itu mah tenang aja lah, nanti saya bisa ke dia lah gitu. Nah ya, jadi Ada satu lagi sih, satu lagi. Apa tuh? Di mana Saya tuh? pengen ke sama sih kayak Mas Mail, pengen ke India saya. Oke. Bagaimana sama? Sama ke utara juga. Traveling bareng nih ntar. Bisa naik kita, Mas, Bisa, ya? iya, bisa. street food ya, street Iya, food. street food. Boleh Kita lah, kita coba. makan-makan di sana yang Iya. ekstrim gitu. Kayak burung. Burung mentah. Oh. Tapi ngomong-ngomong traveling, pada punya cita-cita apa sih biar bisa tercapai itu? Aduh, Mel. Cita-cita ya. Cita-cita saya, aduh, Mas Baim dulu deh, dari Mas Baim apa nih cita-cita Mas Baim memang? Waduh.
Jadi apa ya? Kalau saya sih yang penting sukses. Sukses yang penting. Yang penting sukses. Dengan cara gimana ini Mas Baim mewujudkan suksesnya itu? Nanya balik ini. Iya gimana gitu. Kalau saya sih mau punya perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri Perusahaan Mas sendiri. Nasir. Kalau mau tahu perusahaannya di bidang apa tuh Mas Boy? Infrastruktur, manufaktur juga. Wih, keren sih. Kalau saya cita-cita saya ya, cita-cita saya yaitu Mas Baim kerja ke luar negeri. Apa tuh? Ya, Kerjaan apa? kerjaan di bidang yang saya sekarang miliki, otomotif. Jadi saya Bengkel. bengkel ya, bengkel perbaikan atau ya. Ini mau jadi tukang bengkelnya apa jadi yang punya bengkel? Waduh, kepala bengkel Mas Kabeng. Baim. Iya, kepala bengkelnya. Nanti saya siapa tahu terkenal ya kan, bisa membanggakan Indonesia. Iya. Kalau Mas Nasir sendiri gimana ini? Kalau saya sih hampir sama dengan Mas Mail ya. Karena saya juga sekarang SMK otomotif kan. Jadi saya pengen kerja di Astra lah cita-cita nanti. Dan jangan lupa saya juga mainnya sedikit investasi lah. Oh, investasi saham nih. Ih, Ya, gile. sudah, sudah dikenal, Mas. Keren ya, keren. Terus nih ngomongin Jepang. Di Jepang kan biasanya tuh geografisnya banyak bencana nih. Oh, iya benar itu Mas Wah, Baim. banyak banget bencana tuh. Benar. Kenapa kalau ada bencana? Masih mau Jepang? Ya, kalau Di soal, bagian mananya? kalau soal itu saya Mikir-mikir. mikir-mikir ya Mas Baim ya. Saya Bencananya pertama-tama sih maunya ke Tokyo. Di situ kan kota teknologi ya, banyak maju nih teknologinya. Di situ saya bisa terhindar dari bencana-bencana, jadi kayak nggak berbatasan, aman. ngomongin soal bencana, di Jepang kan juga banyak banjir ya. Iya, Kayak di dalam Indonesia sekarang nih. iya benar. Menurut kalian gimana tuh soal pemerintah di Indonesia menangani Duh, bencana tersebut? pemerintah Indonesia sih nggak cepat tanggap ya kayak pemerintah Jepang. Gimana? Kalau di Jepang nih sistemnya, kalau ada bencana gitu, semua HP langsung ada alarmnya, langsung muncul notifikasi, kita suruh evakuasi. Kalau di sini boro-boro Mas Baim, evakuasi aja atau bantuan aja nggak ada yang dateng. Jadinya evaluasi. Iya bener banget tuh Mas Baim, evaluasi. Aduh. Bener. Kalau menurut Mas Nasir, Sebenarnya kalau dari bencana ya, emang sih pemerintah kita emang lebih agak kendor daripada negara Jepang gitu kan. Kita tahu negara Jepang negara yang konsisten lah. Dia dia lebih baik tuh sedikit lama-lama menjadi bukit gitu daripada Indonesia yang tiba-tiba bablas tapi kehilangan arah gitu. Tapi Pedes kalau ya, pedes. dari Hot pemerintah nih. ya saya akuin aja lah, emang dari Ismail bener lah, pemerintah kita kurang sigap lah menghadapi kayak gini. Cuman saya balik lagi kepada manusianya ya, soalnya banyak manusia dari Indonesia atau dari Jepang juga berbeda kan, soalnya dari kayak turun-temurunnya juga kan. Soalnya kalau dari orang Indonesia tuh kita juga nggak selalu nyalain pemerintah gitu kan. Soalnya kayak percuma pemerintah tuh udah kayak sediain tempat sampah gitu kan, kayak tempat sampah redus gitu. masyarakatnya juga ya. Ya, masyarakat juga kadang juga yang sembarangan juga kan. Iya, SDM-nya kurang ya. Ya kurang. SDM Itu. rendah. Oke. Lagi. Terus nih, sebagai siswa, gimana nih cara kita serta dalam membantunya? Menurut kalian nih, Aduh. gimana tuh? Membantu korban bencana nih. Kalau dari kita ya ikut berdonasi ya. Siapa? Ya kayak kalau misalnya ada pakaian kita yang udah nggak kepake Nah, gitu. kita juga ngasih nggak berupa uang Nggak juga ya. perlu- nggak perlu kayak berupa pakaian. uang ya, pakaian juga bisa, makanan juga bisa. Ya, gitu. Gitu Mas Baim sebagai siswa. Tapi katanya nih, 2000 berapa ya? 2030 ya? Indonesia Jakarta tenggelam. Wah. Iya Gimana ya, tuh? itu tanggul di mana? Di Muara Angke ya? Muara Angke gitu. Iya udah Muara Senin. penuh ini, udah penuh. Penuh. Diganjelnya malah pakai tumpukan pasir tuh Mas Nasir. Aduh, Gimana menurut kalian? Apa Sebenarnya yang sih, harus kita hadapi nih? kita tergantung kondisi alam aja sih. Mas. kalau iya. dari saya sih ya, kita tuh harus air makin lama tiap tahun kan makin naik kan. Iya, Kayak rumah gitu kan, tanah malah makin turun kan.
sebaiknya kalau saran dari saya sih kita tuh jangan terlalu sering memakai air sumur gitu. Maksudnya kayak kita kan kalau mau air kan dibor kan, bawa kan. Iya. Betul, Jadi betul. kan semakin kita banyak ngeluarin air gitu kan, semakin lama kan air dari laut semakin tinggi kan. Ya jadi ya kita harus ya kayak menghemat air juga lah. Jadi kita menghemat air juga kan kayak menghemat listrik juga kan. Iya. Dan jangan lupa kita juga harus kayak nanam pohon kan. Jadi supaya ketika ada reboisasi. bencana jadi air itu tuh nggak langsung kayak ke rumah-rumah sekitar warga gitu. Betul, betul. Jadi air itu tuh udah terserap dengan kayak akar-akarnya gitu. Iya, iya. Gitu sih. Gitu Mas Boy. Jadi cara kita tuh dengan berdoa dan berdoa ya. Oh iya, dan Iya, jangan lupa itu itu. dia. Jangan lupa berdoa ya. Sama. Kayaknya udah cukup ya. Cukup nih. Cukup nih. Oke Mas Boy. Cukup lah ya, siap-siap. udah bahas pembahasan kemana-mana nih. Iya benar-benar. Ya, Sekian dari Ya, podcast. kita Ya, sekian podcast dari kita. Sekian podcast dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.